katanya di tahun 2023 ini resesi akan terjadi. Wah, sekarang udah tahun 2023. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan jadi hidup susah? Nah, itulah yang biasanya jadi kekhawatiran kita di tahun 2023 ini. Dimana tahun 2023 ini memang banyak sekali ketidakpastian. Nah, tapi apakah benar resesi di tahun 2023 ini akan terjadi? Buat kamu yang penasaran, simak video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya teman-teman nggak ketinggalan info terbaru dari saya. Apakah Bapak dan Ibu sudah lelah belajar ilmu trading? Ribuan indikator teknikal, ribuan materi teknikal, Fibonacci chart pattern, candlestick pattern, harmonic pattern, semuanya pusing. Tenang, Bapak Ibu tidak sendirian. Ikuti kelas Gold Hack. Di kelas Gold Hack ini, kami akan membagikan cara trading yang paling simple di market gold secara harian, di mana Bapak dan Ibu bisa mempraktekannya hanya 5 menit sehari. Tanpa perlu pakai indikator, ngapalin chart, pakai robot. Metode ini sendiri sudah kami praktekkan selama 5 tahun terakhir. Dan di kelas nanti, kami tidak akan membagikan terlalu banyak teori, tetapi kami akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya trading langsung di market emas. Untuk Bapak dan Ibu yang mau tahu bagaimana caranya, Bapak dan Ibu bisa langsung klik saja link di bawah ini. Saya tunggu di kelas nanti. Bagian pertama yang akan kita diskusikan adalah berita terupdate soal resesi. Nah, berita terupdate dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan di Indonesia. Sri Mulyani mengatakan bahwa ada kabar baik di tahun 2023 ini, bahwa ekonomi dunia kemungkinan tidak akan terjadi resesi di tahun ini. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal beberapa waktu lalu Dana Moneter Internasional atau IMF memprediksi ada sekitar 40% negara di dunia ini akan mengalami resesi. Ini sebagai akibat dari adanya pandemi dan terganggunya rantai pasok global akibat ketegangan geopolitik. Nah, tetapi ternyata ada secercah harapan yang bisa meyakinkan kalau perekonomian dunia akan bertumbuh baik. Ini ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sebagai salah satu negara paling berpengaruh di dunia ini. Jadi Sri Mulyani mengatakan, tapi baru tadi malam saya lihat dan baca Amerika Serikat kuartal keempatnya melemah tapi tak sedalam seperti yang diperkirakan. Jadi kita akan melihat bagaimana perkembangan ekonomi dunia, ungkap Sri Mulyani. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bingung, jadi sebelumnya itu perekonomian Amerika Serikat mengalami penurunan ya, sampai dikhawatirkan akan terjadi resesi. Nah, tetapi di kuartal keempat tahun 2022 ternyata prediksi ekonomi Amerika Serikat yang harusnya turun lebih dalam lagi ternyata malah tidak turun sedalam yang diprediksi. Jadi itu sebenarnya adalah pertanda baik buat ekonomi Amerika Serikat, yang artinya ada kemungkinan hasilnya di tahun 2023 ini akan lebih baik dibandingkan prediksi-prediksi yang sudah diprediksikan, yang mungkin akan menyebabkan resesi di tahun 2023 ini batal terjadi. Perbaikan ekonomi ini akan menjadi titik terang dalam kondisi ekonomi dunia. Jadi makin kecil kemungkinan resesi akan terjadi. Nah, tetapi kembali lagi ya, walaupun kemungkinannya semakin kecil, tetapi kita harus berjaga-jaga ya, bahwa masih ada kemungkinan kalau resesi masih mungkin terjadi di tahun 2023. Teman-teman harus mengakui bahwa di tahun 2023 ini penuh dengan ketidakpastian. Jadi kita tidak benar-benar tahu apakah di tahun 2023 ekonomi akan benar-benar jatuh atau bangkit. Nah, makanya kita tetap harus berjaga-jaga untuk bisa mengantisipasi jika benar-benar terjadi resesi ya. Karena kan gak ada ruginya ya kalau kita berjaga-jaga. Jadi kita akan coba bahas dampak dari resesi dan bagaimana cara kita mengantisipasinya. Seperti yang teman-teman ingat bahwa di tahun 2022 terjadi badai PHK besar-besaran ya untuk mengantisipasi resesi di tahun 2023 ya, dimana memang sudah banyak yang memprediksi tahun 2023 itu akan terjadi resesi. Nah, seperti yang teman-teman tahu, badai PHK kemarin itu terjadi secara global ya, secara internasional, tidak cuma di Indonesia. Seperti startup yang kemarin tuh sedang bertumbuh sangat pesat, tetapi di tahun 2022 malah kena PHK. Misalnya Meta ya, Meta itu ada 11.000 karyawan yang di PHK selama tahun 2022. Lalu ada Amazon, di mana PHK-nya sampai 10.000, ada C Group, PHK-nya sampai 7.000, dan masih ada banyak startup lagi
yang melakukan PHK besar-besaran ya. Di sini mungkin kebanyakan teman-teman bisa lihat ada 20 startup dengan jumlah PHK terbesar ya, dengan 3 besarnya tadi Meta, Amazon, dan Citigroup. Dan kalau teman-teman lihat di sini bahkan Twitter, Microsoft, Better.com, Peloton, juga masih banyak startup yang lain juga melakukan PHK besar-besaran. Nah, apakah PHK terbesar-besaran startup itu hanya terjadi di luar negeri? Enggak juga ya. Jadi di dalam negeri juga mengalami PHK besar-besaran ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di Indonesia itu ada startup apa saja sih yang melakukan PHK besar-besaran? Yang pertama itu yang paling banyak melakukan PHK adalah Shopee ya, Shopee Indonesia. Dimana karyawan Shopee itu 3% dari karyawannya di PHK ya untuk melakukan efisiensi. Lalu yang kedua diikuti dengan Goto ya, Gojek Tokopedia. Goto melakukan PHK sebanyak 1.300 orang atau sekitar 12% teman-teman dari total karyawan tetapnya. Wow, banyak banget ya, 1.300 orang loh kena PHK. Lalu juga ada Ruang Guru, dimana Ruang Guru kalau teman-teman tahu itu adalah startup edukasi ya, dimana kita bisa belajar edukasi lewat online. Nah, Ruang Guru ini juga kemarin sempat berkembang sangat pesat, tetapi harus juga melakukan PHK di tahun 2022 kemarin ya, untuk mengantisipasi resesi yang akan terjadi di tahun 2023. Lalu ada beberapa startup lainnya ya, ada Circlo, Sendit, Sayurbox, Lumo. Jadi banyak banget startup yang melakukan PHK besar-besaran. Jadi kalau teman-teman mau tahu dampak resesi itu apa ya, salah satunya adalah PHK besar-besaran dan kita menjadi sulit mencari kerja ya teman-teman. Itu adalah dampak yang benar-benar harus kita antisipasi. Nah, lalu bagaimana sih kita mengantisipasi kalau benar-benar terjadi resesi dan kita terkena imbas juga, misalnya entah PHK atau perusahaan kita mengalami penurunan pertumbuhan atau jadi bangkrut bahkan ya. Yang teman-teman bisa lakukan adalah yang pertama, teman-teman harus banget mempersiapkan dana darurat ya. Jadi berapa sih yang harus kita siapkan? Ya kurang lebih bisa 3-6 bulan pengeluaran kita ya, bukan pendapatan ini ya, pengeluaran kita. Jadi kalau misalnya teman-teman mengeluarkan kurang lebih setiap bulannya ada 15 juta atau 20 juta, jadi teman-teman harus kalikan 6 minimal banget ya, kalikan 6, jadi teman-teman harus punya cadangan uang 120 juta. Lalu lebih bagus lagi kalau kita bisa menyiapkan 1-2 tahun pengeluaran kita ya, jadi tinggal teman-teman kalikan saja sampai ke 24 kali misalnya ya 20 juta, jadi kurang lebih harus siap yang 480 juta. Kalau amit-amitnya benar-benar di tahun itu kita mengalami PHK, tidak punya income dan sangat sulit untuk mendapatkan pemasukan kembali, jadi kita minimal masih bisa hidup terus selama 1-2 tahun. Itu yang pertama, dana darurat. Yang kedua, teman-teman bisa juga melakukan investasi ya, dimana teman-teman bisa mencari investasi terbaik supaya uang teman-teman juga bisa bertambah ketika terjadi resesi ya. Yang ketiga adalah teman-teman harus memiliki asuransi kesehatan ataupun BPJS. Jadi kalau teman-teman mengalami sakit, uang teman-teman dan darurat teman-teman tidak akan habis untuk biaya kesehatan ya, atau biaya tadi ke rumah sakit. Jadi teman-teman ya seminimal-minimalnya teman-teman harus punya BPJS ya, atau kalau lebih baik bisa asuransi kesehatan dengan premi yang lebih tinggi. Lalu yang berikutnya, keempat, teman-teman harus tetap belanja sesuai kebutuhan ya. Jadi kita di tahun ini jangan boros-boros ya. Kita harus lebih banyak menabung, pengeluaran secukupnya aja sesuai kebutuhan kita, tetapi income kalau bisa kita gede-gedein supaya dana darurat kita semakin lama semakin banyak ya. Itu adalah 4 tips yang bisa saya berikan untuk teman-teman melewati tahun 2023 ini ya, jika terjadi resesi. Nah, tapi kalau misalnya nggak terjadi resesi bagaimana? Berarti rugi dong kita udah melakukan 4 hal tadi. Nah, nggak rugi ya teman-teman, karena 4 hal tadi itu juga membantu keuangan teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya dana daruratnya ternyata tidak terpakai, ya kan teman-teman bisa pakai itu untuk memperbanyak lagi bisnis teman-teman, bisa memulai bisnis ataupun memperbesar income-nya lagi dengan investasi, atau teman-teman bisa pakai itu juga untuk investasi ke otak, jadi teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi. Jadi menabung itu nggak ada ruginya ya teman-teman, dan juga menghemat pengeluaran juga nggak ada ruginya, ataupun memiliki asuransi pun tidak ada ruginya. Jadi itu semua adalah hal-hal yang perlu kita lakukan baik mau resesi ataupun tidak resesi ya. Cuma kalau misalnya memang akan terjadi resesi ya, kita benar-benar harus memfokuskan untuk mengantisipasi hal tersebut. Itu aja yang bisa saya sharingkan dan update soal resesi yang akan terjadi di tahun 2023. Jadi memang kita belum tahu apakah benar-benar akan terjadi resesi atau tidak. Kemungkinannya memang sekarang menjadi kecil, tetapi tetap saja kita harus mengantisipasinya ya teman-teman. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman terbantu dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari saya. Thank you semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.